diambil dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9. Ibrani pasalnya yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-28, ya. Untuk menghormati bacaan firman Allah, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Namun kita akan bacakan ayat 22, 27 dan 28 saja, ya. Ya. 22, 27 dan 28 saja. Oke. Kita akan baca ayat 22 mulai Ibrani 9 ayat 22. Kita mulai 1, habis itu nanti loncat ke 27 dan 28, ya. 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 28, 7. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, dengan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sebab sesudah itu ia akan menyatakan kehendak untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan. Saya akan bacakan kembali ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu Saudara, ada satu peristiwa yang terjadi di Eropa beberapa abad yang lalu, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi ketika di satu negara di Eropa ditetapkan oleh raja sebuah hukuman bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum dengan hukuman gantung, ya, hukuman gantung. Ketika ditetapkan sebuah ketetapan itu, maka raja juga mengumumkan pengumuman bahwa penghukuman terhadap seseorang yang akan digantung itu tepat jam 12 siang. Jadi apapun situasi kondisi hujan atau apapun yang terjadi, jam 12 siang pasti akan dilaksanakan penghukuman gantung bagi orang yang terhukum. Jadi lewat jam 12 siang dikatakan bahwa maka hukuman itu bisa dibatalkan jika tidak dilaksanakan. Nah, pertanda kapan dimulainya penghukuman itu, yaitu ketika lonceng dibunyikan. Bapak Ibu Saudara, nah, suatu ketika ada seorang anak muda yang didapati melakukan pelanggaran hukum, dan ketika dia melakukan pelanggaran hukum maka dia wajib dihukum, dan hukuman yang mesti dia tanggung adalah hukuman gantung. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu apa terjadi? Ketika tiba waktunya diumumkan oleh raja bahwa penghukuman gantung akan dilaksanakan besok pagi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ketika menunggu waktu penghukuman, maka tepat jam 11 semuanya sudah disiapkan. Siapa akan digantung, algojo yang akan melaksanakan eksekusi, dan juga lonceng semuanya sudah dipersiapkan. Kalau lonceng memang sudah ada. Ketika sudah hampir jam 12 siang, laki-laki ini, anak muda ini sudah ada tepat di tiang gantungan, dan algojo sudah siap untuk menarik tali untuk menggantung. Kemudian algojo juga sudah siap untuk menarik tali lonceng. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, lonceng adalah pertanda bahwa penghukuman akan dilaksanakan. Ketika tepat jam 12 siang, maka lonceng ditarik oleh algojo. Algojo adalah bodyguard yang menangani penghukuman. Ketika lonceng ditarik, tidak bunyi. Lonceng ditarik, tidak bunyi. Lonceng ditarik, tidak bunyi.
Hampir setengah jam lonceng ditarik, tidak bunyi. Lalu dinyatakan bahwa karena sudah melewati waktu, maka penghukuman dilaksanakan akan dibatalkan. Ketika itu kemudian diumumkan raja bahwa penghukuman dibatalkan, tandanya bahwa anak ini tidak bersalah, yaitu lonceng tidak berbunyi. Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah beberapa waktu kemudian, 1 jam kemudian setelah anak ini bebas, rakyat heran. Kenapa? Raja heran, Algojo juga heran. Kenapa? Kenapa dari atas lonceng ada darah yang menetes? Ketika diperiksa kemudian, ternyata di batu lonceng itu yang besar itu ada seorang ibu yang sedang memeluk batu lonceng itu dengan dirinya dengan selimut. Tujuannya adalah supaya lonceng itu tidak berbunyi ketika ditarik. Tetapi Bapak Ibu, ibu ini mengikat dengan dirinya dengan selimut di lonceng ini. Sebelum dia akhirnya meninggal, dia berkata, masih tengah malam, sebelum 1 hari sebelumnya, dia sudah naik ke atas lonceng itu dan mempersiapkan segala sesuatu dan mengikatkan dirinya ke batu lonceng itu. Tujuannya apa? Supaya lonceng ini tidak berbunyi. Tujuannya supaya apa? Supaya anaknya tidak dihukum gantung. Bapak Ibu Saudara, darah menetes, dan akhirnya memang ibu ini meninggal. Tetapi pengorbanannya telah menyebabkan anaknya terlepas dari hukuman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lonceng tidak berbunyi sehingga kematian ibu janda ini, kematian ibu ini telah membatalkan hukuman bagi anaknya. Ini artinya bahwa kematiannya itu membatalkan sebuah kuasa penghukuman bagi anaknya. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang kuasa penghukuman anaknya atau ibu janda itu, tetapi hari ini kita akan coba melihat tentang kuasa kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 mencatat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini, dan Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi tanpa dosa. Ya, Kejadian pasal 1 mencatat bahwa manusia diciptakan dan dunia ini diciptakan tanpa dosa. Tidak ada dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi dalam kitab Kejadian kalau kita lihat 1 sampai 2 tidak ada pencemaran, tidak ada dosa di sana. Manusia diciptakan tanpa dosa. Kemudian pasal 3 kitab Kejadian mencatat bahwa bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, yang telah diciptakan Tuhan itu melanggar hukum Tuhan. Mereka melanggar hukum Tuhan yang telah melarang mereka untuk memakan buah yang ada di tengah taman. Akhirnya mereka berdosa, dihukum dan diusir dari Taman Eden. Kondisi ini mungkin tidak cukup cuma di situ. Setelah mereka diusir Taman Eden, ada kutuk yang mereka terima. Yang pertama adalah mereka mengalami kematian fisik. Jadi kematian fisik itu adalah akibat dosa. Yang kedua, kematian rohani. Kematian rohani bagaimana? Putusnya hubungan dengan Tuhan. Ini kitab Kejadian mencatat. Sehingga manusia pertama itu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan mereka mengalami yang ketiga yaitu penderitaan. Jadi penderitaan ini sebetulnya karena dosa. Apapun kata orang tentang penderitaan, saya katakan bahwa Alkitab mencatat bahwa penderitaan itu karena dosa. Dan Kejadian 1 sampai Kejadian 2 mencatat tidak ada penderitaan di sana, tidak ada pergumulan di sana. Kenapa? Karena di sana tidak ada dosa. Makanya kita Wahyu pasal 22 mencatat di sana juga tidak ada dosa. Kenapa? Karena di sana tidak ada penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kemudian manusia mencari cara bagaimana supaya kematian fisik ini bisa pulih kembali. Ternyata tidak bisa. Kemudian manusia mencari cara bagaimana kematian rohani ini tidak terjadi. Maka Tuhan memberikan firman, memberikan gambaran tentang pengorbanan. Sehingga manusia yang pertama diajarkan Tuhan untuk memberikan persembahan darah kepada Tuhan sebagai sebuah ungkapan dosa untuk menghapus dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini dilakukan. Kemudian selanjutnya nabi-nabi, selanjutnya imam diperintahkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penumpahan darah korban binatang, lembu, entah sapi, entah domba, tidak setara dengan pengorbanan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penumpahan darah domba, lembu dan sapi tidak bisa, tidak sempurna. Ini hanya tipologi atau gambaran tentang pengorbanan Kristus. Tetapi kesetaraannya tidak bisa, tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga dibutuhkan korban yang sempurna. Coba kita buka satu bagian dalam kitab Ibrani pasal 4, Ibrani pasal 10 ayat 14. Saya akan baca dalam bagian ini. Bapak Ibu coba sama-sama kita, kalau bisa bantu sama-sama. 1 Ibrani 10 ayat 14, sama-sama kita baca. Ayat 4, ayat 4. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Artinya semua gambaran tentang penebusan dosa yang ada dilakukan dalam perjanjian lama itu hanya gambaran tentang menuju kepada pengorbanan Kristus. Jadi kalau orang yang melakukan memberikan persembahan darah domba jantan atau darah lembu jantan, ini merujuk kepada pengorbanan Kristus, tetapi kesetaraannya tidak bisa disamakan. Bapak Ibu Saudara, jadi begini Bapak Ibu, setiap tahun seorang imam mesti mempersembahkan darah domba jantan atau darah lembu jantan. Untuk apa? Untuk dosa, menghapus dosa dirinya, untuk menghapus dosa umat. Bisa kebayang Bapak Ibu bahwa setiap tahun ritual ini mesti dilaksanakan. Setiap tahun ini mesti dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mudah menghapuskan dosa umat, menyatakan diri bahwa mereka umat yang berdosa, butuh pengampunan. Dan ketika mereka mengimani bahwa Tuhan yang mampu mengampuni mereka, mereka melaksanakan menumpahkan darah domba jantan, lembu jantan, maka mereka secara ritual itu mendapatkan pengampunan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah persoalan. Kenapa? Apakah darah lembu jantan ini, darah domba jantan ini setara dengan darah Kristus? Alkitab dengan jelas mencatat bahwa sesungguhnya ayat 4 dikatakan darah domba, darah lembu jantan itu tidak dapat menghapuskan dosa. Bapak Ibu Saudara, coba kita baca ayat 11 lagi. Ayat 11 coba kita baca. 1, 2, 3. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi ritual penghapusan ini, ritual memberikan domba jantan, darah domba jantan, darah lembu jantan, tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Artinya bahwa hukum ini tidak sempurna, hukum ini tidak bisa mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga butuh darah yang sempurna, butuh pengorbanan yang sempurna. Ibrani pasal 9 ayat 16 sampai 22 mencatat bahwa tidak mungkin ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ini konsep perjanjian lama. Hampir segala sesuatu, tapi semuanya enggak. Sehingga orang membutuhkan korban yang sempurna.
Bapak Ibu, latar belakang daripada kitab Ibrani ini adalah orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi pada saat itu beralih imannya kepada Tuhan Yesus. Agama Yahudi, orang Kristen, orang Yahudi itu menganut keyakinan namanya Yudaisme. Totalitas menaklukkan diri mereka kepada hukum Taurat. Jadi tidak ada yang mengatur hidup mereka selain hukum Taurat. Ketika mereka mendengar berita Injil, ketika mereka mendengar berita keselamatan anugerah, maka mereka mengarahkan imannya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah menjadi percaya pada Tuhan Yesus, banyak tantangan yang mereka hadapi. Apa itu? Mereka dikatakan pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena Kristen itu bukan agama nenek moyang mereka. Agama nenek moyang mereka apa? Namanya Yudaisme. Penaklukan sepenuhnya kepada hukum Taurat. Misalnya Bapak Ibu ini, kita dulu belum Kristen, ya, orang Batak belum Kristen, orang Manado belum Kristen, orang Jawa belum Kristen, bahkan kita sebelum Kristen. Maka kita punya agama sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika sudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka datang orang berkata, kalian yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalian bukan penyembah, tidak menghormati nenek moyang katanya, tidak menghormati suku katanya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pergumulan dan gampang. Orang Yahudi dikatakan pada saat itu bukan hanya tidak menghormati suku, tidak menghormati nenek moyang, tetapi pengkhianat bangsa. Ya, pergumulan ini juga bisa terjadi kadang-kadang dalam hidup kita kan. Entah kita Kristen apa, kan gitu ya. Kadang-kadang muncul, oh ini sudah tidak, oh ini tidak, oh ini tidak. Sebetulnya tidak masalah, tetapi orang coba. Nah, tekanan ini yang terjadi dalam hidup jemaat orang Kristen Ibrani pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu dikatakan dalam bagian ini bahwa ada sesuatu yang penting. Mereka ada di persimpangan jalan dengan mengarahkan mereka. Dan firman Allah ini mengingatkan kepada mereka dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28 dikatakan dalam bagian ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani pasal 9 ayat 27-28 menyatakan bahwa kuasa kematian Kristus, mengapa Kristus mati? Alkitab ini menjelaskan bahwa kenapa Kristus mati, karena hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menuntaskan tentang hukum dosa. Hukum Taurat tidak bisa menuntaskan. Hukum Taurat tidak bisa memberikan pengampunan dosa. Karena hukum Taurat hanya mengajarkan ajaran bagaimana supaya manusia itu tahu bahwa dia sudah berdosa. Ya, sekali lagi, hukum Taurat tidak mengajarkan, tidak menyatakan bahwa di sana ada pengampunan. Melalui hukum Taurat lah orang tahu bagaimana bahwa mereka sudah berdosa dan menata kehidupan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Kristus mati? Apakah tidak ada yang bisa menggantikannya? Apakah lembu jantan, apakah domba jantan darahnya tidak bisa menggantikan? Jelas Alkitab menyatakan tidak bisa. Darah binatang tidak bisa menggantikan posisi daripada pengorbanan Kristus. Manusia harus ditebus oleh manusia, dan manusia harus ditebus oleh manusia yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, manusia harus ditebus manusia, dan manusia harus ditebus oleh manusia yang sempurna. Karena itu tidak ada manusia yang sempurna. Makanya Kristus Allah sendiri harus turun ke dunia menjadi manusia. Kenapa? Karena tidak ada hukum, tidak ada alat, tidak ada media yang bisa menghapuskan dosa manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu kuatnya dosa, begitu luar biasanya dosa, sehingga Kristus Allah sendiri harus turun ke dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, hidup mereka pada saat itu adalah hidup karena kematian Kristus. Sekali lagi, firman Allah ini menyatakan kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan, yang teraniaya, yang ditekan, yang mengalami pergumulan, mengingatkan kepada mereka sesungguhnya mereka ditebus, diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kematian Kristus. Coba kita buka Galatia 2:16. Galatia 2:16. Sama-sama kita bacakan. Galatia 2:16. Udah dapat? Galatia 2:16. Sama-sama kita coba bacakan firman Allah ini. 1, 2, 3. Ayat 16 itu ya. Jadi tidak ada pembenaran karena melakukan hukum Taurat. Ritual ibadah tidak membuat orang masuk surga. Coba lihat masalah ayat 2 ayat 21. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Aku tidak sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sudah sia-sia kematian Kristus. Iya. Jadi Bapak Ibu, gambar ini menyatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak berdaya meskipun tekun melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah untuk orang yang sudah bertobat. Sesungguhnya kalau orang yang sudah bertobat percaya Yesus, maka dia melakukan hukum Taurat, bukan sebagai landasan iman untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kematian Kristus itu adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Coba Roma 6 ayat 10 kita baca. Roma 6 ayat 10 kita baca coba. Ayo Roma 6 ayat 10 kita bacakan bagian firman Allah ini. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus kematian untuk dosa, sehingga dikatakan bahwa kematian Kristus telah menghapus dosa manusia. Orang yang percaya kepadanya. Alkitab berkata Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, maka orang itu dibenarkan, diselamatkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, darah Kristus adalah telah menebus dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dulu dalam perjanjian lama, maka setiap tahun, mungkin setiap minggu, mungkin setiap hari, mungkin setiap bulan, pada umumnya sekali setahun, imam melaksanakan penyembelihan domba jantan, lembu jantan disembelih untuk apa? Untuk menghapus dosa manusia. Tetapi setelah Kristus mati, tidak perlu lagi hukum itu. Kenapa? Hukum yang sempurna sudah datang, yaitu Kristus telah mati karena dosa manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu ritual itu tidak perlu lagi. Tanpa penumpahan darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Satu-satunya hal yang menanti kita adalah kematian. Orang yang belum percaya pada Tuhan, yang tidak mengalami keyakinan iman kepada Tuhan, mereka sedang menuju kepada neraka. Dengan darah Yesus dosa-dosa Anda terhapus selama-lamanya. Darah Yesus adalah darah ampun bagi dosa Anda. Dengan darah Yesus ada pembebasan dari dosa Anda, dosa kita semua. Darah Kristus telah menyucikan kita dan telah memberikan bagi kita pengampunan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan darah Yesus kita menanti kemuliaan daripada surga. Apa pergumulan kita saat ini? Apa pergumulan kita yang paling berat?
Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita yang paling berat apa? Sakit, tidak punya uang, apa coba? Belum punya anak, apa lagi pergumulan kita? Belum kaya, belum punya mobil, apa pergumulan kita paling berat? Apakah ini pergumulan kita yang paling berat? Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita yang dalam kondisi masyarakat kita punya pergumulan ekonomi, kita bisa datang kepada orang ahli ekonomi untuk menolong kita. Kita yang punya pergumulan masalah usaha bisa konsultasi kepada orang yang pintar punya usaha. Kita yang mengalami pergumulan diintimidasi orang bisa datang ke polisi, betul? Kita yang dalam keadaan sakit bisa datang berobat ke dokter. Tetapi tidak ada orang yang sanggup menghapuskan dosa kita. Kemiskinan kita bisa tuntas, penyakit kita bisa tuntas, pergumulan kita yang lain bisa tuntas. Tetapi saya katakan, pergumulan dosa tidak bisa tuntas. Satu-satunya yang bisa menuntaskan hanya darah Kristus. Sehingga saya katakan Bapak Ibu, kita saat ini menjadi orang yang merdeka. Ya, merdeka bukan karena kita berbuat baik, merdeka bukan karena kita melakukan sesuatu. Tidak. Kita merdeka karena Kristus telah mati bagi kita. Kematian Kristus adalah satu-satunya jalan membuat kita merdeka. Oh, kalau gitu Pak, kepala gak usah ibadah, gak usah melakukan aktivitas, gak usah melakukan perbuatan baik. Orang yang telah mengalami penebusan Kristus, ia pasti akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata, aku melayani Tuhan untuk membalas kasih kebaikan Tuhan. Saya katakan gak bisa. Aku beribadah untuk membalas kasih kebaikan Tuhan, gak bisa. Aku memberi persembahan untuk membalas kebaikan Tuhan, gak bisa. Kenapa? Karena kematian Kristus gak bisa kita balas dengan aku materi apapun juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ibadah, kalau kita memberikan persembahan, kalau kita melayani Tuhan, adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu maka ketika kita memberi persembahan, ketika kita melayani, ketika kita ibadah, kita lakukan dengan sungguh. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Kristus. Seberapa jauh seseorang bisa melakukan yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik? Sejauh mana seseorang bisa melakukan ibadah yang terbaik? Sejauh mana orang bisa melakukan pelayanan yang terbaik? Ketika dia sadar bahwa dia adalah orang yang diampuni oleh Kristus. Ingat Bapak Ibu, kematian Kristus satu-satunya, penderitaan Kristus satu-satunya yang membuat manusia bisa masuk surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita balas. Harta, jabatan, pangkat, kehormatan tidak bisa menebus kita dari hukum dosa. Sebagai orang Kristen yang mengalami karya Kristus dalam hidup kita, jangan kita membiarkan diri diintimidasi oleh segala sesuatu yang di dalam dunia ini. Kenapa? Karena sesungguhnya kita adalah orang yang sudah merdeka. Ada perbedaan antara budak dan orang yang merdeka. Kenapa? Kalau budak itu masalah mentalitasnya dengan perbedaan dengan orang merdeka. Ya. Kalau budak itu, dia mesti diperintah baru jalan. Ya Bapak Ibu Saudara ya, diperintah dulu baru jalan. Itu kalau budak dalam pemikiran orang Timur ya, Timur Tengah. Budak itu mesti disuruh baru dia. Tapi kalau orang yang sudah merdeka, tak perlu disuruh, dia ngerti apa yang mesti dia lakukan. Dia mengerti kehendak Tuhan, gak harus dihormatkan, gak harus disuruh, gak harus diingatkan. Dia ngerti. Aku sudah ditebus oleh Tuhan. Aku gak boleh lengah, aku gak boleh suam-suam kuku ketika beribadah, ketika melayani, ketika melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena penebusan Kristus gak bisa aku bandingkan dengan apa yang aku lakukan. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bandingkan kebaikan Bapak Ibu dengan apa yang telah Tuhan lakukan. Membandingkan, tidak bisa. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Tidak bisa. Karena itu kalau kita bisa melayani, bisa beribadah, bisa memberi persembahan juga, bisa melakukan segala sesuatu, sesungguhnya itu karena kemurahan Tuhan.
pergumulan Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu melewati suatu pergumulan? Oh Tuhan, kalau ini selesai, aku akan setia. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Hah? Pernah nggak? Oh kalau ini tuntas, kalau aku sudah punya ini, aku akan betul-betul setia. Saya beberapa kali mengalami itu. Tetapi saya akhirnya memikirkan, ketika saya memikirkan itu, pergumulan saya yang paling berat itu adalah dosa. Dan itu sudah dituntaskan oleh Tuhan. Bukan masalah makan, bukan masalah uang, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah jodoh, bukan masalah teman hidup, bukan masalah pangkat, bukan masalah jabatan, bukan masalah kehormatan, tetapi hutang dosa. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu saat ini mungkin ada orang berkata, engkau tidak dihormati karena engkau belum punya anak, engkau belum kaya. Ketika Bapak Ibu punya anak dan kaya, Bapak Ibu dihormati nggak? Dihormati pasti, kan gitu ya? Betul nggak? Dihormati. Tetapi saudara, Bapak Ibu, apa pergumulan kita yang paling berat bukan punya anak atau kaya atau tidak? Dosa adalah pergumulan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengubah. Dulu kita miskin, misalnya sekarang jadi kaya, bisa berubah nggak? Bisa nggak? Dulu kita belum punya suami, belum punya istri. Nanti setelah kemudian kita punya istri, punya suami, bisa nggak berubah? Bisa. Tetapi posisi kita berdosa, kita mau tukar dengan apa Bapak Ibu? Satu-satunya jalan adalah kematian Kristus. Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Firman Tuhan boleh menjadi renungan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, firman Allah sampai di sini dan kita boleh diberkati. Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya satu kali untuk selama-lamanya.